Halo, perkenalkan, nama saya Saru Septian, mahasiswa program studi Bisnis Manajemen BINUS Online Learning dengan NIM 29027-44116. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali isi pelajaran yang telah saya pahami terkait pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki satu atau lebih dari berbagai jenis kepentingan dalam organisasi. Singkatnya, pemangku kepentingan dapat dianggap sebagai setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, politik, atau tujuan organisasi. Pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis. Pendekatan ini menekankan bahwa bisnis bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan juga kepada semua pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh aktivitas bisnis. Pendekatan pemangku kepentingan terhadap masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat adalah salah satu pemangku kepentingan utama bisnis. Perusahaan tidak bisa beroperasi tanpa dukungan masyarakat, sehingga perlu memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap mereka. Pendekatan pemangku kepentingan terhadap etika. Pendekatan ini menekankan bahwa bisnis harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. Tidak hanya cukup mengikuti hukum, tetapi juga harus mengedepankan etika agar bisnis dapat dipercaya dan berkelanjutan. Nah, menurut saya, topik ini sangat penting untuk dipelajari karena yang pertama, pembentuk bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan cepat seringkali gagal menjaga keberlangsungan jangka panjang. Dengan memperhatikan stakeholder, bisnis bisa lebih tahan krisis. Yang kedua, membangun kepercayaan publik. Kepercayaan adalah modal sosial yang bernilai tinggi. Konsumen dan masyarakat cenderung mendukung bisnis yang peduli. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial dan hukum. Ketika bisnis peduli kepada masyarakat dan etika, resiko protes, boikot, atau masalah hukum berkurang. Dan yang keempat, menciptakan nilai bersama. Bukan hanya perusahaan yang untung, tapi juga masyarakat dan lingkungan. Jadi, mempelajari pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika membantu kita memahami bahwa bisnis tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan kepentingan sosial dan etika agar tetap relevan, dipercaya, dan berkelanjutan. Dan dari materi ini kita belajar bahwa bisnis, masyarakat, dan etika tidak bisa dipisahkan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika. Terima kasih.